Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Targhib wa Tarhib yang ini nih. Halaman 10, pas halaman 10. Babul istinja. Ya. Pada hilang kitabnya. Kan udah lama. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istinja'i. Bab yang membahas tentang istinja, bersuci, baik setelah buang air besar maupun buang air kecil. Islam sangat peduli dengan kebersihan, maka banyak kitab fikih yang diawali dengan membahas tentang toharoh atau kebersihan. Babul istinja'i, bab yang membahas tentang istinja. At-tarhibu, ancaman. Min adamil istinzahi, orang yang tidak bersih-bersih. Minal bauli, setelah selesai kencing. Wa ghairihi, dan selainnya. Ancaman orang yang istinjanya tidak bersih ketika selesai kencing, habis kencing buang air kecil atau buang air besar atau yang lainnya, agar kita enggak sembrono, enggak sembarangan ketika buang air. Karena nanti berlanjut kita sholat harus syaratnya suci pakaian, suci badan, suci tempat. Khawatirnya ketika istinja tidak bersih, mungkin badannya ada najis, mungkin pakaiannya juga ada najis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama panggilan. Nama aslinya Abdurrahman. Hurairah itu artinya kucing kecil. Karena sahabat yang bernama Abdurrahman ini hobi miara kucing. Ya hampir kemana-mana diikuti kucing. Nah, sampai orang-orang manggilnya Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah itu kecil-kecil, berarti bapaknya kucing. Lah kalau ada orang suka miara burung, lama-lama dipanggil bapaknya burung. Kadang juga jadi identitas kayak. Umpama ada orang nanya, di gangan kita itu namanya Agus, namanya banyak. Bu, kenal yang namanya Agus? Agus yang mana ya? Kan jadi identitas kan ya? Agus burung, karena memang sehari-hari dia mungkin dagang burung. Ya, kerjaan kadang jadi identitas ya. Bapaknya kucing oleh. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia bercerita, Abu Hurairah ini bercerita. Kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami namshi itu artinya jalan-jalan. Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu enggak hanya ngaji, kadang yang ngajak jalan sahabatnya. Famararna, kemudian kami melewati ala qabraini, dua kuburan. Kuburan dulu kan enggak kayak sekarang dijadikan satu diberi dharma gitu, enggak. Kayak di daerah saya soalnya kan masih orang yang punya pekarangan ya dimakamin di teras rumah, di belakang rumah. Nah, di daerah saya soalnya masih. Nah, iya. Lah, satu hari ketika ketika Rasulullah bersama para sahabat berjalan melewati famarorna ala qabraini, kami melewati dua kuburan. Faqama, maka kemudian Rasulullah berhenti, berdiri. Faqumna ma'ahu, maka kami pun ikut berdiri bersama Rasulullah.
Jalan bareng, tiba-tiba ketika melewati kuburan Rasulullah berhenti. Maka kami, kata para sahabat, kata Abu Hurairah juga ikut berhenti. Faja'ala launuhu yataghayyaru. Maka tiba-tiba raut wajahnya Rasulullah ini yataghayyaru. Yataghayyaru itu berubah. Ya mungkin berubah kayak kemerahan apa gimana, pokoknya kita kalau melihat seseorang itu suasana hatinya berbeda, kan wajahnya tiba-tiba berubah. Orang kalau ketakutan ya tiba-tiba pucat, kalau marah ya tiba-tiba merah. Nah, Rasulullah ini tiba-tiba ketika berhenti di dua kuburan itu wajahnya, raut wajahnya berubah. Hatta sehingga ra'ada kummu komisihi, bergetarlah lengan bajunya. Berarti pun redek kalau orang Jawa ya. Nah, gemeter. Udah raut wajahnya berubah, ini kelihatan lengan bajunya ini gemeter. Fakulna, maka kami bertanya, malaka ya Rasulullah, apa yang terjadi denganmu ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah menjawab, ama tasma'una ma asma'u. Itu kan ada tanda tanya ya. Ama, apakah kalian tidak tasma'una, mendengar, ma asma'u, apa yang saya dengar. Ketika para sahabat nanya, ya Rasul, ada apa? Kemudian Rasulullah jawab, kalian apa enggak dengar apa yang saya dengar? Fakulna, maka kami jawab, wa madzaka ya Nabi Allah, apa yang terjadi ya Rasulullah ya Nabi Allah? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, hadzani, ini, hadza itu kalau satu, kalau dua hadzani, berarti dua kubur ini, rajulani, dihuni dua orang, yu'adzibani, yang disiksa, fi kuburihima, di kuburnya masing-masing, adzaban syadidan, dengan siksaan yang sangat pedih, fi dzambin hayyinin, karena dosa yang kelihatannya remeh. Jadi Rasulullah kuburan ahli kubur itu disiksa, beliau dengar. Untungnya kita nggak dengar. Kalau dengar nggak jadi pulang Bu Haji. Ini kan pulangnya lewat kuburan. Nah iya, kalau pas yang lagi kuburan, pas yang lagi digebuki malaikat, iya pingsan, muter lewatnya akhirnya. Untungnya nggak dengar. Nah iya. Jangan sampai Pak Ustaz. Jangan sampai dikasih dengar. Nah iya, maka mending nggak usah nggak dengar ya. Lah kalau Rasulullah dengar, makanya ketika Rasulullah tiba-tiba berhenti, badannya pucat, tangannya gemeter, para sahabat kan nggak tahu ada apa ini kok Rasulullah tiba-tiba begitu. Nah kemudian Rasulullah bilang, apa kalian nggak dengar yang saya dengar nih loh, ini dua orang yang dikubur ini sekarang lagi disiksa yang menyakitkan hanya karena dosa yang hayyinin. Hayyinin itu remeh, kelihatannya dosa remeh kayaknya. Untung kita nggak dengar ya. Kalau dengar malah ngeri malah. Umpama ibu ziarah kubur, kalau ziarah kubur kan sunnahnya memberi salam. Begitu kita assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah iya, ada yang nyaut kan takut. Makanya mending nggak usah denger aja udah. Nah, ya, tiba-tiba kok ada yang nyaut, tiba-tiba misalnya saat itu kita ini hijab itu penutup antara alam kita dan alam mereka, kok dibuka, red. Begitu dibuka kita melewat kuburan, Bu Haji yuk, ntar pulang dari sini. Ayo Pak, assalamualaikum ya ahlal kubur. Lah kok aja yang jawab. Yang jawab waalaikumsalam, suaranya bareng kompak kayak lagi pengajian akbar gitu. Waalaikumsalam. Malah ini langsung kalau naik motor malah ngerinya jatuh. Ibu nyari siapa? Nyari bapaknya apa nyari cucunya? Makanya mending kayak kita jadi orang biasa gini, nggak denger, udah aman.
Kalau dengar malah bahaya. Nah, Rasulullah kemudian menyampaikan dua orang yang dikubur ini disiksa dengan siksaan yang berat fi dzambin hayyinin, karena dosa yang kecil, kelihatannya remeh. Qulna, kemudian kami bertanya, fa bima dzalik, dosa apa itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, kana ahaduhuma la yastanzihu minal bauli. Ini yang satu disiksa karena ia tidak bersih ketika istinja. Ketika habis kencing, ceboknya enggak bersih. Apalagi mohon maaf kita yang udah umur segini, ini kan kalau bahasa kasarnya klep kan udah pada kendor ya. Nah iya, kadang ketawa aja kebablasan kok ya kepentut-pentut. Ketawa aja kebablasan ketut keluar. Iya, kadang ketawa aja kebablasan kencing keluar. Nah, kita yang udah usia segini ini kan ya tadilah ibarat apa? Klep apa namanya? Udah kendor. Lah kadang ketika mohon maaf ketika lagi pipis, kerasaan udah bersih. Begitu kita cebok, kadang begitu berdiri, terus ibu posisi kayak orang ruko, ketika wudhu kan kayak orang ruko, kadang terasa lagi keluar, ya kan? Yo wes manusiawi, memang kita yo begitu. Lah kalau memang itu terasa keluar, itu ya bener keluar, ya najis beneran, itu kencing beneran, dan terus ya istinja lagi. Kecuali kalau memang orang yang sudah punya penyakit yang memang klepnya udah jebol. Kalau dol itu kan berarti masih ada. Nah ini udah jebol, los, alias punya penyakit apa yang kencing dulu beser. Yang bentar-bentar kencing. Lah, ini namanya darurat. Atau mungkin kita punya keluarga punya sakit yang ia kencingnya pakai selang. Pakai itu kan dia nggak bisa bersih itu. Lah kalau seperti itu maka dalam keadaan darurat ya wes sholat sebisanya. Tapi kalau kita yang masih sehat ini ya hanya sekedar kendor doang. Lah tadi ketika kencing kok terasa lagi ya memang itu kencing ya harus dibersihkan. Nah, karena ancamannya di situ orang yang istinjanya nggak bersih bahaya. Kan begini urutannya. Orang kalau istinjanya nggak bersih, otomatis ketika sholat memakai baju yang terkena najis, atau mungkin di badannya masih nempel najis. Ketika di badannya nempel najis dipakai buat sholat, otomatis sholatnya tidak sah. Kalau sholat tidak sah berarti sama dengan tidak sholat, maka azabnya yaitu runtutannya kan begitu. Kalau ibu-ibu kadang ya kencingnya masih rapi, bapak-bapak mancing di pinggir empang mau cebok nggak ada asal di wayo. Lah iya kadang malah ngambil daun. Iya kalau daunnya nggak gatel, kalau gatel ada ulet bulu, asal ditapuk-tapuk, udah nanti duhur sholat bahaya. Apalagi nyetir supir, asal kebelet pipis langsung berhenti bannya dikencingin. Iya kalau cepok mending ya, kadang kalau nggak cepok cuma di wayo. Wah, wes bahaya. Ini istinja. Wa kanal akharu, sementara yang lain kan dua kuburan itu tadi, yang satu karena gara-gara istinja. Wa kanal akharu, sementara yang lain yu'zi, itu diazab, disiksa. Sebabnya yu'zin nasa, ia menyakiti orang lain bilisani, dengan lisannya. Wa yamshi, dan ia kesono kemari, bainahum, di antara orang-orang itu, bin namimah. Namimah itu apa? Namimah itu saya ngomong sama Bu Haji ini, katanya Bu Haji ono pelit. Ganti saya ngomong Bu Haji ono galak.
Akhirnya ini ama ono berantem. Apa? Adu orang. Ngadu orang. Ini ya Bu Haji, Bu Haji ini kan asalnya awal dekat. Karena saya sirik, biar dua orang ini musuhan, saya datang ke sini saya jelek-jelekin. Saya datang ke sini, ini saya jelek-jelekin. Akhirnya ini sama ini berantem. Itu namanya namimah. Kalau bahasa kita tadi adu domba. Padahal yang diadu orang ya. Oh, dua orang yang aslinya orangnya rukun, akur, gara-gara saya komporin, akhirnya dua orang ini berantem. Lah ini namanya namimah. Lah itu nanti belum sampai ke akhirat baru dimasukin ke kubur udah dapet. Lah sami mawon provokator itu bahasa sekarang aja, bahasa orang dulu ya adu domba itu. Bahasa agamanya namimah. Ngadu sono, ngadu sini, akhirnya soro ke sini berantem. Itu namanya namimah. Dan itu kadang penyakit masyarakat yang begitu ya. Orang nggak seneng kalau orang itu akur, akhirnya dicari kesalahannya, diceritain ke sono. Sementara ke sono ceritain ke sini, akhirnya sini sama sono ribut. Nah ini namanya namimah. Dia tepuk tangan, terus hajar. Begitu ini sama ini berantem, sikat, jangan kasih kendor. Wah itu namanya namimah. Ya kalau gosip kan nggak nyampe ngadu, ini ngadu. Lain lagi kalau gosip itu namanya ghibah. Kalau namimah itu udah ngadu, orang memang diadu supaya berantem. Dikomporin sono, komporin sini, dianget-angetin, akhirnya bukan hanya anget, panas. Siram bensin sekalian. Begitu berantem dia, menang. Ini namanya namimah. Kalau datang ke sini pura-pura temennya ini. Begitu datang ke sono pura-pura temennya ono. Wah, akhirnya itu namimah. Itu belum nanti di neraka, baru masuk kubur udah dapat duluan. Udah dapat DP. Nanti cashnya di sono. Itu dua orang yang disiksa, kelihatannya kayaknya kayak dosa ringan, tapi belum sampai ke neraka udah dapat DP, dapat panjer, nanti cashnya di akhirat. Fada'a bijari data ini min jaraidin nahli. Kemudian Rasulullah mengambil atau menancapkan jari data ini, dua pelepah kurma, min jaraidin nahli, dari pelepah-pelepah kurma. Faja'ala fi kulli qabrin wahidatan. Kemudian Rasulullah menancapkan di setiap kubur itu satu pelepah. Kulna, kemudian kami bertanya, kami itu maksudnya Abu Hurairah dan teman-temannya tadi, wa hal yanfa'uhum dzalika? Ya Rasulullah, apakah itu manfaat? Pelepah yang ditancapin di kuburan itu apakah ada manfaatnya untuk orang yang di dalam kubur yang disiksa itu? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, ya, ada manfaatnya. Yukhaffafu anhuma, diringankan dari keduanya itu mata rotbataini, selama dua pelepah kurma itu masih hijau, masih seger. Kalau dulu Rasulullah ngambil pelepah kurma ditancepin, celep kan dua. Nah, langsung berdoa, ya Allah, selama ini kurma ini masih seger, masih hijau, semoga Engkau ringankan siksanya. Dulu Rasulullah di sono pohon kurma. Lah kalau kita di Indonesia, ya kembang itu. Kita naruh kembang di kuburan itu kan ngikutin ini aslinya. Ya Allah, ketika naruh itu sambil doa, bukan kok hanya cuman, apalagi cuman pakai air. Jangan dari bawah, dari pala. Biar adem. Ya tapi kalau nggak didoain, itu kata yang dikubur, tong cuman kelilipan doang, tong nggak didoain, tong. Ya bagus, ya boleh lah sambil nyiram, itu maksudnya biar tanamannya itu seger, bukan kok mayitnya biar seger. Enggak. Lah kalau dulu Rasulullah pakai pelepah kurma, kalau kita orang Indonesia ya kembang itu.
Cuman kalau kembang kan begitu pagi ditaruh, apalagi panasnya kayak begini, kan langsung kering. Kan mending ditanemin kayak itu tuh. Apa itu? Pandan namanya. Tanemin pandan. Ntar begitu sekian hari kita ziarah kubur, pandannya udah banyak, ambilin buat bikin apa? Bikin apa? Bikin kolak. Ya itu yang penting pokoknya ada tanamannya. Ya ketika kita nanam itu sambil doa kayak ini loh Rasulullah, sambil doa selama ini masih hijau. Lah kalau kelati, kamboja yang tumbuhan hidup kan hijau terus. Lah berarti kan diringankan terus kalau memang disiksa. Kalau memang dapat pahala ya tambahan pahala terus. Kalau tumbuhan hidup. Lah kalau kembang ya udah ya biarin itu aja yang hidup. Makanya seandainya kita punya keluarga yang sudah nggak ada, kuburannya jangan disemen semua, disisain. Kalau mau nyemen ya nyemen lah, nggak apa-apa. Misalnya buat kita kalau ziarah nanti ada tempat duduknya, biar nggak duduk di kuburan sebelahnya. Bolehlah bikin tempat duduk, misalnya selebar ini loh. Tapi nanti di tengahnya atau apa disisain. Tanamin rumput kayak kalau umumnya di Indonesia ya kamboja, ya apa? Ya kalau di kuburan apa? Kamboja ya. Kalau di kampung saya malah mangga ada, jambu ada. Subur. Apalagi yang meninggal perutnya gede-gede gini kan buat pupuk ya. Begitu mati terus langsung buat pupuk subur. Lah zaman saya kecil dulu asal libur sekolah atau apa ya mainannya ke kuburan, ambil mangga, ambil belimbing. Ya biasa aja, nyampe rumah dirujak ya sehat sampai sekarang alhamdulillah ya. Masih hidup. Lah mungkin kalau di kuburan Budi Dharma kan ada aturannya karena ada pengelolanya ya. Ya mungkin kalau seandainya punya makam orang tua yang di kampung, yang di tanah sendiri kan bebas. Ya wis tanemin apa saja yang kita suka. Ya siapa tahu kan pulang ziarah ada mangga, ada belimbing, ada jambu, lumayan bagi-bagi ke jamaah majelis taklim. Bu, tumben bagi-bagi. Iya, enak. Oh enak, begitu. Dari mana bu? Kuburan. Serem. Boleh. Cuma kalau di Jakarta kan memang ada undang-undangnya. Lah kalau di kampung punya kita kan suka-suka kita ya. Nah, ini kan awalnya ngikuti ini loh. Nah, ini hadisnya ini. Bahwa orang bawa kembang, ya kalau kembang kan cepet. Cuman ya lebih baik yang begitu loh, tanaman hidup. Ketika nanam ya jangan hanya nanam. Ketika nanam sambil doa, ya Allah, selama ini masih hidup, masih hijau, kalau memang almarhum ini ada siksanya, diringankan siksanya. Kalau memang pahalanya ya ditambahkan pahalanya. Itu yang dilakukan oleh Rasul dulu. Allah Maha tahu pakai bahasa apa gitu. Daripada ngapalin Arab nggak apal-apal. Yang harus pakai bahasa Arab itu kan cuma di dalam sholat. Kalau di luar sholat, terserah. Baca kalau nggak ngerti. Daripada Allahumma apa ya? Allahumma. Kelamaan wes pakai bahasa kita. Allah Maha tahu. Iya wes pakai bahasa kita sendiri. Lah kita seringnya doa tapi pikiran ngelantur itu karena doa yang kita baca nggak ngerti. Doa itu kalau kita ngerti, insya Allah pikiran itu agak konsen. Misalnya mohon maaf umpama kita punya anak bermasalah, udah lulus kuliah kok nyari kerja belum dapat. Terus kata anak, mak doain saya ya mak. Coba kalau pakai bahasa Arab, ibu doainnya gimana? Wong kita bukan orang Arab. Lah kita orang lontar yang pakai bahasanya orang lontar. Ya Allah, anak saya ya Allah. Ya moga-moga diterima kayak di Bukasari atau di Pertamina kayak. Pakai bahasa orang lontar lah. Allah Maha tahu. Selain di dalam sholat, pakai bahasa apa aja boleh. Misalnya loh, kita doa Allahumma, itu pikiran kemana-mana. Coba tapi kalau ya Allah,
anak saya semoga diterima. Itu lebih khusyuk daripada yang Allahumma tapi nggak ngerti artinya. Lah kalau di dalam sholat ngerti nggak ngerti, memang aturannya begitu. Lah sama kayak ketika di kuburan misalnya, ngapalin doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu Allahumma lah tahrim, nggak apal-apal. Ya wis ya Allah, semoga Bapak dosanya diampuni, amal baiknya diterima. Ini lebih baik daripada Allahumma nggak apal-apal. Sama kayak ketika kita mau sholat, asal sebelum takbiratul ihram itu pakai bahasa apa saja boleh. Umpama sholat yang jarang kita lakukan sholat apa? Gerhana umpama ya. Gerhana kan jarang-jarang ya, belum tentu setahun sekali kan belum tentu. Umpama bulan ini ada gerhana, pengurus musola ngasih pengumuman, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah musola Al-Hidayah, ntar hari ini jam sekian ada gerhana, mohon untuk hadirnya syiar sholat gerhana. Udah kita datang. Kadang yang memang pengurus ngajarin mayatnya sholat gerhana usolli sunnatal khusyu fi raqataini. Lah cuma kita otaknya ini kan isinya udah hampir penuh. Jadi diisi yang baru udah susah masuk daripada kita usolli. Apa ya tadi? Usolli. Apa ya nanya sebelahnya udah begini. Apa yang tadi usolli? Saya niat sholat gerhana 2 rakaat karena Allah, Allahu Akbar. Sah. Asal sebelum takbiratul ihram sah. Nah, lah kecuali kita ngajari anak. Lah memang lah kalau udah umur kayak kita ya wis angel. Wong kadang hari ini lupa nih hari ini. Jangankan besok, ntar nih pengajian bubaran nyampe rumah ditanyain sama anak, "Mak, tadi ngaji apa?" "Boh." "Boh, ngaji apa?" "Garlen." Wis 12 gini. Satu hadis lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, 2 baris dari bawah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah al-malaina salasa, 3 yang dilaknat. Al-malain itu artinya yang dilaknat, as-salasa yang 3. Kila, kemudian Rasulullah ditanya, mal malainu salasu ya Rasulullah, apa itu 3 yang dilaknat ya Rasul? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, ayyaqauda ahaduhum fi dhillin yastadhillu bihi. Ini pokoknya berkenaan tentang istinja. Ketika Rasulullah bilang hati-hati, takutlah ada 3 perbuatan yang dilaknat. Apa itu? Rasulullah menjawab, yang pertama ayyaquda ahadukum fi dhillin yastadhillu bihi. Orang buang air di tempat orang yang biasa berteduh. Misalnya kadang kan di depan rumah itu ada pohon mangga ataupun apa yang kadang dagang apa suka istirahat ngadem di situ. Lah itu jangan diganggu dengan kita buang kotoran di situ. Lah kalau ini tekstualnya buang kotoran, buang air besar atau buang air kecil. Ini mungkin buang sampah di situ, sehingga orang mau ngadem nggak jadi. Begitu dia berhentiin sepeda, misalnya tukang keliling, udah mau duduk, tengok bau apa? Ternyata bau bangkai tikus umpama. Dia yang buang kita. Memang kita sengaja biar orang yang itu terganggu. Lah ini termasuk perbuatan terlaknat. Tempat yang bisa buat kadang kan dia pedagang keliling ya. Kalau dekat musola mungkin dia istirahatnya di musola. Kalau jauh kan kadang di bawah pohon, tukang sayur atau apa kan ngadem di situ dia. Lah begitu mau ngadem, celinguk bau apa? Lah bangkai kucing. Lah kalau tai kucing, kucingnya nggak berakal. Kita kan misalnya yang buang memang dibuang sengaja di situ. Lah ini kan namanya mengganggu orang yang biasa berteduh di situ. Lah kalau dulu konteksnya karena orang dulu kan nggak punya WC. Lah iya zaman dulu di kampung kan buang hajatnya kadang di kali dari ujung ke ujung, kalau pagi kayak orang lomba. Jadi kebun. Lah itu buang airnya jangan sampai di tempat orang yang biasa berteduh.
Au fi tariqin, atau yang tempat yang biasa dilalui orang alias di jalan. Ini zaman dulu orang itu kadang kalau orang usil, kalau dulu kan jalan nggak begini kan ya, di kampung-kampung kan jalan cuma setapak belum begini kan, kanan kiri masih kadang rumput-rumput apa, jalan cuma buat ini ke musola, jalan buat ke sawah. Lah kadang kalau orang usil itu BAB sengaja di tengah situ, kurang ajar. Lah ini termasuk perbuatan terlaknat. Kemudian aufi naf'imain, atau orang yang mengambil air. Ya kalau kita ngambil airnya udah masuk ke keran-keran dari pam dialirin, tinggal muter di kamar mandi udah beres ya. Lah kalau zaman dulu kan, kalau orang Jawa beli apa ya, kayak kubangan gitu loh, paling yang selebar inilah. Nah, ini kan kadang dipakai orang sekompleks itu buat ngambil air ya, buat mandi, buat. Lah kadang kan ada yang iseng. Apa namanya? Kobakan apa namanya? Ya kan? Lah kadang ada orang iseng diberakin di situ. Lah ini kan apa namanya, ngundang laknatnya Allah begitu. Lah orang kalau dilaknat orang ya otomatis langsung dilaknat oleh Allah. Misalnya kita biasa ngambil air di situ, umpama orang dulu orang kampung. Lah kok begitu mau ngambil air, lah kok ada pisang goreng ngambang, otomatis kan dalam mulut atau dalam, walaupun nggak keluar mulut, kadang di hati kan kurang ngajar ini orang. Lah kan disumpahin orang kan, begitu disumpahin orang ya Allah melaknat orang itu. Intinya 3 perbuatan terlaknat itu segala sesuatu yang mengganggu orang lain itu bisa mendatangkan laknatnya Allah. Lah kalau orang ngelaknat kita otomatis ya kadang Allah laknat. Apalagi yang ngelaknat orang tua. Orang tua dikerjain, wah wis bahaya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Monggo. Kalau saja istinja itu kita